Hikyo mendadak mengangkat kepalanya. Sinar matanya tenang seperti dahulu, tak bersinar dengan garang ketika ia berseru di medan perang dahulu. Dengan tenang ia berkata, "Aku tak pernah menyalahkanmu. Kau hanya melakukannya karena memikirkan kami, mengatur jalan keluar terbaik bagi kami. Tentang hal ini, aku benar-benar paham." Ini adalah untuk pertama kalinya Hikyo menggunakan kata aku dan kau dengan acuh. Matanya dengan tenang memandangnya. Lalu dengan perlahan, ia berkata, "Beberapa tahun ini, aku selalu dengan mata kepala sendiri melihatmu melangkah sedemi selangkah, melangkah kepahitan dalam hatimu. Ku mengerti seluruhnya. Kadang-kadang aku berpikir, mungkin dahulu aku mementingkan diri sendiri. Kalau saja aku dapat lebih cepat mengerti, aku pasti tak akan membiarkan situasi memaksamu masuk ke dalam keadaan seperti ini. Walaupun Wisma Jenderal Barat Daya dirampok, dihancurkan orang, aku tak seharusnya membiarkanmu bertanggung jawab atas masalah itu dan melawan Yanbei, sehingga masuk ke dalam situasi buruk seperti ini sekarang." Acu menggeleng-geleng. Ia berkata bahwa di antara dirinya dan Yanbei sendiri ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Walaupun tak ada masalah Wisma Jenderal Barat Daya, akan ada sebab lainnya. Masalah itu cepat atau lambat akan meledak, hanya tertunda saja. Namun, tanpa menunggunya selesai bicara, Hikyo langsung berkata, "Bagaimanapun juga, kau adalah seorang wanita muda. Hanya saja, waktu itu kami terlalaikan." Ia mengangkat kepalanya, lalu dengan amat sangat tersenyum, seperti seorang tua yang memandang keturunannya, lalu berkata dengan tenang, "Yang Mulia berkata, asalkan kau sepenuhnya mencapakan masa lalu, kau baru bisa mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Aku tak ingin memanggilmu Daren, bukan karena merasa tak puas atau asing padamu, melainkan karena berharap kau dapat meletakkan bebanmu dan untuk sekali ini hidup bagi dirimu sendiri dengan baik." Embun yang menumpuk di daunan luruh jatuh di sepatu bersulam Acu yang berwarna putih. Keningnya agak berkerut. Perasaan tersentuh muncul dalam hatinya, begitu pedih. Walaupun bintang hangat, namun sekarang cuaca dingin, Nona lebih baik kembali sedikit lebih cepat. Setelah berbicara, ia minggir untuk memberi jalan bagi Acu untuk pergi. Namun, Acu tiba-tiba berkata, "Kakak He." Hikyo tertegun. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan memandangnya. Acu berkata dengan tenang, "Kau dan aku telah tinggal bersama selama banyak tahun, berkali-kali hidup dan mati bersama. Bagiku, kau seperti teman seperjuangan, namun sebenarnya lebih seperti keluarga." Angin berdesir menerobos hutan. Sinar mata Hikyo agak tergetar. Setelah beberapa lama, dengan sikap yang sama, ia mundur selangkah, lalu berkata dengan suara berat, "Aku akan pergi untuk menempati posku di Kinan. Mungkin kita tak akan punya kesempatan untuk bertemu lagi." Tentu saja dirinya sudah tahu sebelumnya. Ujung-ujung jari Akyu terasa hangat dingin. Melihat sosok Hikyo yang berdiri dengan diam, ia merasa sesuatu perasaan pedih menggumpal di tenggorokannya. Dengan tenang ia mengangguk-angguk, lalu berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Lalu berbalik dan keluar dari papilon itu. Ketika baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba sebuah suara yang berbicara dengan tenang terdengar di belakang. "Kyo, jaga dirimu di jalan." Ia serta-merta berpaling, namun ia melihat bahwa Hikyo masih berdiri dengan tenang dalam sikap yang sama. Angin meniup jubahnya, di pakaian istananya yang kebiru-biruan disulam sebuah lautan awan berwarna hijau kumala. Ikat pinggangnya berwarna hijau tua. Ikat pinggang itu sudah lusuh. Ia adalah ikat pinggang pasukan Kyuli bertahun-tahun yang lalu. Hikyo berdiri dengan amat tenang.
Bahkan kepalanya pun tak diangkat, seakan perkataan yang baru saja terdengar bukan diucapkan olehnya. Acu berdiri dalam diam untuk beberapa saat lalu akhirnya berbalik dan berjalan dengan sesuka hatinya. Setelah berbelok beberapa kali, Taman Sangling tak terlihat lagi. Acu mengangkat kepalanya, namun menemukan bahwa tanpa disangka dirinya telah berjalan ke Bukit Fulan yang berada di luar istana Rofu. Namanya bukit, namun sebenarnya tak lebih dari batu buatan yang disusun dengan berlapis-lapis. Permukaannya dibuat dari batu kumala putih yang diukir dengan halus. Kelihatannya berkilauan dan jernih. Tempat ini boleh dikatakan adalah salah satu pemandangan yang mengagumkan di istana Jiunwu. Akan tetapi, ketika Acu memandang bukit palsu itu saat ini, ia hanya merasakan suatu sensasi dingin dalam lubuk hatinya, memenuhi udara bagai seekor ulat yang kaki-kakinya panjang membelitnya erat-erat. "Nona," dengan agak khawatir, Miki yang memanggilnya. Acu tak berkata apa-apa. Sinar matanya agak mengeras, memandangi beberapa bunga lame di atas bukit palsu itu. Namun, pemandangannya seakan menembus tempat itu, memandang ke tempat yang amat jauh. "Nona, di dunia ini setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Tapi Anda hanya punya satu hati, tak bisa memikirkan kepentingan begitu banyak orang." Suara Miki yang terngiang di telinganya. Namun, Acu seakan tak mendengarnya. Angin begitu kencang. Tiba-tiba, dirinya merasa agak sedih. "Komandan He sudah mengikutimu selama begitu banyak tahun. Dengan berlalunya waktu, ia tentu akan paham bahwa di dunia ini tak ada pesta yang tak berakhir. Kau juga jangan terlalu bersedih." Acu berpaling, lalu mendadak menjulurkan tangannya dan memeluk bahu Mei Qiang. Lalu berkata dengan suara lirih, "Mei Qiang, kalau kau ingin pergi, pergilah bersamanya." Acu merasakan dengan jelas bahwa Mei Qiang mendadak tertegun, punggungnya tegak lurus seperti seekor kelinci yang dikejutkan orang. Setelah lama, sepasang lengannya dengan perlahan memeluk punggung Acu. Suara Mei Qiang dengan lirih terdengar di telinga Acu. "Aku berat berpisah dengan Komandan He, tapi aku lebih berat lagi berpisah dengan Nona." Sinar mentari lepas tengah hari bersinar dengan menyilaukan di permukaan tanah. Langit begitu tinggi, tak nampak segumpal awan putih pun. "Nona tak usah mengkhawatirkan orang lain lagi. Tuan Muda Yuen bukan orang sepenuhnya baik, tapi dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mencintai Nona dengan sepenuh jiwanya. Demi Nona, ia bersedia membunuh, membuat kekacauan, dan mengorbankan jiwanya sendiri hingga menjadi hantu. Selain itu, ia juga sudah berhenti melakukan kejahatan dan berubah menjadi baik. Orang seperti itu, walaupun menyalakan lentera, tak bisa ditemukan duanya lagi." Miki yang mendadak tersenyum. Sedangkan mengenai Komandan He, ia akan bisa menerima kenyataan yang tak menyenangkan ini. Sama seperti aku, masalah seperti ini tak bisa dipaksakan. Setiap orang mempunyai takdirnya sendiri-sendiri. Kebebasan lautan hijau dan langit biru adalah sesuatu yang didambakannya untuk banyak tahun. Ia menengadah dengan samar-samar, ia seakan melihat sepasang mata hambar orang itu. Angin dingin musim semi di istana Dakia. Hujan kembali jatuh dan awan bergolak. Apakah dia baik-baik saja? Dalam sekejap mata, tahun baru telah tiba. Tahun ini kembali terjadi kekacauan. Mungkin untuk mencairkan suasana yang muram setelah peperangan, atas permohonan 100 pejabat Lice memerintahkan untuk menyelenggarakan perjamuan musim semi dengan sepenuh tenaga dan membuatnya semewah mungkin. Di hari ke-27 bulan 12, Lice menjamu 100 pejabat di Aula Guoci, mulai pemeriksa politisi tahun ini, memberikan penghargaan bagi orang-orang yang berprestasi gemilang selama tahun ini, menganugerahkan gelar
kelas 3 dan penghargaan khusus pada para pejabat di Aula Yuantong, serta menjamu mereka. Secara pribadi, menulis sebuah puisi panjang umur, memerintahkan seorang pelayan istana untuk menyalinnya, lalu menghadiahkan salinannya kepada setiap pejabat istana. Istana belakang juga dihiasi dengan meriah. Perjamuan diselenggarakan di Aula Yikin, sampai ke istana Shangqing. Gapura berhias berderet-deret, lentera tak terhitung banyaknya. Lentera yang dihiasi sutra berwarna-warni membentuk tulisan-tulisan yang membawa keberuntungan, seperti ucapan semoga panjang umur, tanah air selalu kuat, dan lain sebagainya. Tulisan-tulisan itu ditempelkan di tembok merah tua dan genteng hijau, sebuah pemandangan yang mengagumkan. Lentera yang indah, tarian dan nyanyian di segala penjuru, semuanya nampak semarak dan megah. Lice beberapa kali mengundangnya untuk menghadiri perjamuan itu. Namun, Acu tak menyukai keramaian yang hebat seperti itu. Dengan acuh tak acuh ia menghindar. Ia hanya mengajak para gadis pelayan di istananya sendiri untuk berbersih dan bersiap-siap, untuk mempersiapkan peralatan untuk menyelenggarakan pesta menyambut tahun barunya sendiri. Di hari ke-28 bulan 12, kereta-kereta beratap kain hitam mencongklang ke pintu gerbang utama istana Jinwu. Setelah melapor, mereka menuju ke Wisma Mihe. Akan tetapi, setelah kereta-kereta itu tiba, mereka menurunkan berpeti-peti barang, menghebohkan seluruh istana belakang. Semua gadis pelayan dan pembantu istana tanpa kecuali berebut pergi ke Wisma Mihe untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan beberapa selir yang tak sabar juga bergegas datang. Kereta-kereta kuda itu berjumlah 20, sedangkan peti besar dan kecil yang terbuat dari kayu nanmu berjumlah 200 buah. Setelah membuka peti-peti itu, mata semua orang terbuka lebar dan bersinar-sinar. Kilau permata memenuhi pemandangan mereka. Batu kumala, batu jumu, batu hangbo, batu mata kucing, batu kumala putih, mutiara laut timur, sutra kain brokat, satin, bersulam dari Juhu, mantel bulu yang berharga, barang-barang antik, lukis-lukisan dan lain-lain. Segala jenis barang mewah yang bisa dibayangkan orang di dunia ini, hampir seluruhnya berkumpul di depan mata. Tak hanya benda-benda itu, ada pula barang-barang yang disukai para gadis, seperti tusuk konde merah sinabar, kalung mutiara, pakaian istana, sepatu kumala, perhiasan, segala sesuatu yang dibutuhkan seorang gadis tersedia di sini. Bunga dan tanaman kelas 1, batu koral utuh setinggi 3 jang lebih, rumput lan yang langka, sketsel dan kelambu yang bertahtakan mutiara laut timur yang dapat menyala sendiri di malam hari. Selain itu, masih ada juga benda-benda langka dari luar negeri, seperti korek api, teleskop, hiasan dari gelas, jam yang bisa berdenting, pakaian wanita asing, barang-barang istimewa dari negeri bangsa Hu, bahan obat-obatan yang nilainya melebihi emas, dan berbagai macam barang lainnya. Yang paling membuat orang tak tahu apakah harus menangis atau tertawa adalah beberapa peti berisi barang-barang produksi setempat yang kasar. Kelihatannya semacam ubi. Setelah mengamatinya untuk beberapa saat, Acu baru mendadak sadar bahwa ternyata mereka adalah labu tanah Qinghai yang digambarkan oleh Yuan Yu. Dalam suratnya kepada dirinya, ia mendekatkan ke hidung dan mencium-cium. Sama-sama tercium aroma wangi, dalam hatinya mendadak muncul rasa perasaan girang. Ia merasa bahwa seluruh persen itu, kalau dijadikan satu, tak sebagus beberapa butir labu tanah yang buruk rupa itu. Mungkin penduduk setempat mendengar bahwa Raja Qinghai hendak dengan sepenuh hatinya mempersembahkan benda ini sebagai hadiah. Tak hanya ukurannya besar, tapi setiap butir labu tanah itu juga dihiasi dengan seutas benang merah. Dengan hati-hati diikat dengan warna merah, lambang kebahagiaan. Kelihatannya aneh.
Sebuah surat kecil ditaruh di dalam sebuah labu tanah. Ia pun mengambilnya. Jari-jari yang putih dan lembut membuka benang emasnya. Dilihatnya bahwa lembaran surat itu penuh tulisan panjang yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat tipis dan melayang. Yuan Yu seperti ini, walaupun menulis surat, nadanya juga masih canggung. Mulai dari cuaca sampai politik, sampai arah perkembangan ekonomi, setempat ditulisnya dengan panjang lebar. Persis seperti kalau dua kepala negara berkonferensi dengan akrab, hanya saja di bagian paling akhir selalu ada sebuah kalimat peringatan. Kalimat itu bertulisan, "Perhatikan pintu. Sebelum tidur kunci pintu dan jendela. Waspada terhadap orang rendah." Li Ce pernah membaca surat Yuan Yu dan merasa kesal setengah mati. Ia memaki-maki Yuan Yu. Katanya, ia memang benar-benar seorang rendah. Tak nyana menusuk orang lain dari belakang. Saat itu, Acu memandangi lelaki yang dengan sembunyi-sembunyi membuka sebuah surat orang lain, tapi setia kawan itu, dan merasa bahwa perkataan mereka berdua mungkin sama-sama benar. Namun, surat hari ini tak terlalu panjang. Setelah pembukaan yang pendek, tintanya menjadi jauh lebih tebal. Dapat dibayangkan bahwa orang itu merenung untuk waktu yang sangat lama. Setelah tintanya kering, ia baru kembali mencelupkan kuas ke dalam tinta dan kembali menulis. Ada masalah yang mengikatku, tak bisa bersamamu di perjamuan musim semi. Di musim semi tahun depan, saat hari-hari hangat dan bunga-bunga mekar, aku pasti akan menepati janjiku. Tunggulah aku. Di sekelilingnya terdengar teriakan-teriakan penuh rasa kagum yang ribut. Tangan Acu menggenggam selembar surat yang tipis itu. Ia merasa bahwa di sekelilingnya suasana tenang dan lembut. Angin bertiup tanpa suara, mengejutkan burung layang-layang hingga mencicit. Bunga warna-warni dan dedaunan bagai batu kumala hijau. Walaupun udara dingin, hatinya masih riang, gembira dan tenang berderang. Malam itu, Acu dan Mikiang, Jingjing, Duoji, Ping An dan Kyusui beserta para gadis pelayan istana berada di Wisma Mihe. Acu turun ke dapur sendiri, walaupun kepandaian memasaknya biasa-biasa saja. Namun, teknik memasak modernnya masih membuat semua orang tercengang. Ketika mulai, semua orang masih agak tegang. Namun, sedikit demi sedikit menjadi santai. Duoji ganteng dan lembut sikapnya, namun Ping An banyak bicara, tak henti-hentinya bercanda dengan semua orang, menggoda para gadis pelayan kecil hingga mereka tertawa terbahak-bahak. Di tengah malam, di luar tiba-tiba muncul kembang api. Acu dan para wanita istana berlari ke halaman, berdiri di bawah pohon gui dan menengadah, memandang kembang api yang memenuhi seluruh angkasa. Warna-warni yang cerah menyinari wajah mereka. Warna-warni yang luar biasa itu membumbung ke angkasa. Jingjing dan Ping An mengajak para gadis pelayan kecil menyulut mercon. Suara ledakan terngiang di istana. Acu yang menutupi telinganya dikerubuni orang di tengah. Wajahnya merah padam. Ia mengenakan mantel bulu baru seperti seorang anak yang masih kecil. Sejak datang kemari entah berapa tahun yang lalu, ini adalah tahun baru paling bahagia yang pernah dilewatkannya. Walaupun orang dalam lubuk hatinya tak berada di sisinya, waktu masih berlalu dengan tenang dan memuaskan. Di luar masih terdengar suara-suara riang dan tawa gembira. Acu bersandar di depan meja tulis. Ia menggambar dua tokoh kartun yang sangat mirip dengan aslinya. Tubuh mereka amat kecil dan kepala mereka amat besar. Yang seorang lincah dan cantik, yang seorang lagi serius dan canggung. Kedua manusia kecil itu berdiri di atas lereng gunung yang amat tinggi, dengan berendeng pundak memandang ke depan. Di dalamnya dengan sama-sama terkandung suara perasaan manis yang berketolol-tololan. Di hadapan mereka
terdapat sebuah padang rumput yang luas, dipenuhi kawanan sapi dan domba, dan di tempat yang terjauh nampak air laut yang amat biru. Dengan tulisan yang amat serius, di akhir surat itu ia menulis 2 buah huruf, menunggumu. Tak lagi menghibau, tak lagi bertanya-tanya, ia berpikir bahwa dirinya ingin untuk pertama kalinya benar-benar mementingkan diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya benar-benar keras kepala, dan juga untuk pertama kalinya semakin mempercayainya. Ia meletakkan surat itu. Setelah memakai mantel, ia berlari keluar dan mencari Mekia dan yang lainnya. Siapa tahu bahwa ketika baru saja keluar dari aula, sebuah kelopak bunga yang putih bersih jatuh di wajahnya, bagai segumpal salju dalam genggaman lalu jatuh ke tubuhnya. Semua orang serentak tertawa. Suara mereka menembus asap dari kembang api yang memenuhi angkasa di istana Jinwoo. Melayang-layang dan buyar, musim dingin Biantang selalu amat pendek. Dalam sekejap mata, sudah 3 bulan. Beberapa hari sebelumnya, dari Huaisong datang sebuah kabar. Pangeran Huaisong Raja Jinjiang dengan menggunakan kondisi kesehatan Kaisar Huaisong sebagai alasan, mengajak para pejabat istana yang mendukung dirinya untuk memohon rumah sakit istana agar mengumumkan kondisi kesehatan kaisar yang sebenarnya. Namun, maksud mereka ditolak oleh Nalan Hongyue dan hal ini menimbulkan kekacauan. Ketika Li Ce berbicara tentang hal ini, keningnya agak berkerut. Ia lalu berkata dengan hambar, "Kalau tak ada masalah, kenapa tak menghentikan mulut orang-orang itu?" Acu juga tak ikut berbicara. Dengan samar-samar ia telah menduga-duga. Namun, tentunya bukan hanya dirinya seorang. Jangan-jangan di dunia ini, mata tak terhitung banyaknya sudah terpaku ke Huaisong. Dan wanita yang sudah dengan kekuatannya sendiri menopang keluarga Nalan selama banyak tahun itu, saat ini bagaimana harus menanggapi serangan membokong di tempat terang dan gelap ini? Mau tak mau ia teringat ketika bertahun-tahun yang lalu di Yanbei, melihat tulisan tangan yang agak sulit dibaca itu. Di gunung ada pohon, di pohon ada cabang. Hati menyukai Tuan, tapi Tuan tak tahu. Walaupun di luar nampak sekeras besi, akhirnya akan ada saat di mana ia merasa berduka dan sedih. Siapa yang dapat selamanya bertahan seperti semula? Di hari ke-9 bulan 3, putra kedua Li Ce, Li Qiaoan, meninggal keras karena tipes. Usia baru 3 tahun. Ketika mendengar kabar ini, Li Ce sedang berada di Qiangqiang untuk meninjau bendungan. Ia pun bergegas pulang, namun hanya sempat melihat jasad anaknya. Sekarang Li Ce sudah memiliki 2 putra dan 1 putri. Putra tertuanya berusia 6 tahun, sedangkan putrinya berusia 4 tahun. Putranya yang meninggal itu adalah putra Nyonya Nayun. Setelah anak itu meninggal, Nona Nayun jatuh sakit karena sedih. 3 hari kemudian ia pun meninggal dunia. Bagaimanapun juga, anak itu masih kecil, tak bisa dimasukkan ke peti mati, dan hanya diperabukan di kuil nantian, lalu disemayamkan ke kuil itu. Malam harinya, Li Ce minum banyak arak. Acu untuk pertama kalinya melihat Li Ce minum sampai mabuk. Sebelumnya, tak peduli kapanpun, ia sepertinya selalu sadar. Walaupun jalan tak dapat dijalani, matanya masih tetap tenang. Malam itu, ia mencengkeram tangan bahu Acu, lalu berulang kali bertanya, "Apakah aku membunuh dengan terlalu kejam? Apakah aku membunuh dengan terlalu kejam?" Tangannya terlalu besar, pergelangan tangan Acu terasa nyeri. Aula besar itu amat sunyi, angin yang amat dingin bertiup masuk, membuat debu yang hampir tak kelihatan berterbangan. Katak di tengah pohon-pohon liu mengorek tak putus-putusnya. Semakin menonjol kesunyian malam itu, tempat lilin bercabang yang dibelit bangau tembaga mengucurkan tetes demi tetes lelehan lilin berwarna merah, bagai air mata bening. Seorang wanita yang membasahi pipi yang bergincu menetes dengan diam dalam tanpa suara.
Keesokan harinya, Lice memberi gelar Anumerta pada Nyonya Nayun sebagai selir Yun. Peti matinya dimasukkan ke makam kekaisaran, sehingga sanak saudaranya dapat menikmati upacara pemakaman yang megah. Dalam sekejap mata, sudah 5 bulan, Nyonya Jiming yang sebelumnya pergi ke Wisma Huan untuk merawat kehamilannya, sudah melahirkan dan kembali ke istana. Ia melahirkan seorang putra. Istana He merayakan dengan meriah. Lice memberi nama Gingrong pada anak itu, dan juga memberinya gelar bangsawan, yaitu Raja Rong. Dalam salangkah, Nona Jiming menjadi yang pertama di antara ketiga selir dan diangkat menjadi Gue Fei. Wanita-wanita istana diam-diam membicarakan selir ini dan berkata bahwa walaupun ia baru masuk ke istana, namun dalam waktu yang singkat ia sudah mempunyai seorang putra dan juga telah merangkak naik kedudukan selir dan akan segera naik tahta sebagai permaisuri. Namun ada juga yang berkata bahwa ia dilahirkan di keluarga sederhana karena keluarga sudah jatuh kedudukannya dan ayahnya adalah menteri yang berdosa. Walaupun kakak lelakinya sekarang sedikit demi sedikit unjuk gigi di istana, namun pada akhirnya kesehatannya buruk sehingga tak akan dapat naik ke posisi yang tinggi. Tanpa sokongan keluarga, selir Ming tak akan dapat menancapkan pengaruhnya terhadap masalah di istana belakang Lice ini. Acu tak mau tahu. Sehari-hari ia pun amat sedikit menaruh perhatian pada masalah itu. Mendadak ia teringat akan suatu hal dan bertanya pada Qiu Sui, kenapa di upacara pemberian gelar Gui Pei Ibu Suri tak kelihatan? Qiu Sui menjawab, setelah kaisar yang terdahulu mangkat, Ibu Suri keluar dari istana dan tinggal di kuil angin. Sudah banyak tahun tak kembali ke istana. Acu baru tersadar, ia memikirkan kehidupan Ibu Suri itu yang penuh kekangan dan mau tak mau menghela napas. Bulan 4 baru saja berlalu. Di Biantang, angin hangat musim semi sudah bertiup. Berapa hari sebelumnya, Yuan Yu mengirim orang untuk mengantarkan sepasang burung dari tanah bangsa Hu. Rupanya sangat cantik, bulunya berwarna-warni. Kabarnya sejak kecil burung-burung ini berpasangan untuk seumur hidup. Kalau sudah satu mati, pasangan juga sama sekali tak sudi hidup. Acu suka memberi makan mereka dengan tangannya sendiri setiap hari dan juga mengubah nama mereka menjadi burung biyi. Ia sangat menyukai mereka. Hubungan burung betinanya dengan Acu sepertinya sangat baik. Setelah beberapa lama, walaupun dikeluarkan dari sangkar, ia tak akan terbang jauh, hanya berputar-putar di dalam aula. Terkadang hinggap di bahu Acu, lalu menggunakan lehernya untuk mengelus pipi Acu. Akan tetapi, burung jantannya nampak selalu sangat marah, selalu berterbangan tak tentu arah di seluruh kamar sambil membekik dengan aneh, membuat para pelayan kecil tertawa terbahak-bahak. Lice sepertinya juga amat menyukai sepasang burung itu. Ia selalu menggoda mereka. Di suatu malam, Acu sedang tidur. Tiba-tiba ia merasa seakan ada orang yang sedang memandanginya. Ketika ia baru saja membuka matanya dan duduk di tengah kegelapan, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sebuah pelukan yang keras. Bau lelaki itu sangat akrab dengannya. Napasnya berat, bersembus di lehernya, membawa bau arak yang pekat. Pelukannya begitu erat seakan menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, hampir membuatnya kesakitan. Dirinya tak berusaha membebaskan diri. Melalui pakaian yang sedingin es, dirinya seakan dapat merasakan kesepian dan penderitaannya. Dengan lembut, Acu menjulurkan tangannya dan menepuk-nepuk punggungnya. Dengan bimbang, cahaya rembulan bersinar di atas tubuhnya. Di pakaian lelaki itu disulam seekor naga dari benang merah yang halus. Ia seakan melebur ke dalam warna kuning terang yang berlapis-lapis. Garis-garisnya yang sama samar bagai pergelangan tangan yang mengucurkan darah. Sedikit demi sedikit, Lice melepaskan dirinya. Bau arak pun menerpa, napas yang penuh bau arak yang dingin. Dengan hati-hati, Acu bertanya, Lice, apakah kau mengira aku itu dia?
Lice tertegun. Ia berpaling memandangnya, lalu mengangkat alisnya. Acu tiba-tiba merasa tak nyaman, seakan dengan tanpa sengaja bertemu dengan anak rahasia orang lain. Dengan lirih ia berkata, "Ku dengar para pelayan berkata bahwa dahulu Putri Fu tinggal di sini." Lice menatapnya tanpa berkedip. Sinar matanya begitu dalam, bagai sumur tua yang sama-sama menggantung suatu makna mendalam yang jernih, namun bercampur dengan lumpur. Acu saat itu mungkin masih tak dapat memahami pandangan matanya. Ia hanya merasa amat tak nyaman dipandangi olehnya. Ia merasakan suatu kekhawatiran yang membuatnya agak lemas. "Ah," Lice mendadak tertawa pelan, lalu menggunakan nada panjang yang sama untuk dengan malas-malasan berkata, "Tubuh Puer dibandingkan dirimu jauh lebih bagus." Malam hari itu, begitu meninggalkan Wisma Mihe, Lice langsung pergi ke aula Rofu Selirming. Ketika ia baru melangkah keluar dari aula utama, Acu melihat secercah cahaya yang jernih dan terang benderang, yaitu cincin kumaha Lice yang biasanya dipakai di ibu jarinya. Ia pun cepat-cepat berlari ke ambang jendela dan berseru keras-keras, "Lu Bahri, cincinmu!" Lice berpaling, bertemu dengan senyumnya yang cemerlang di bawah cahaya rembulan. Senyumnya cantik membuat orang silau. Oke teman-teman, kita lanjutkan besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.